Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Siang hari ini saya bersama dengan Pak Gunendar. Ini dari Kepala Bidang Kabid untuk Penegakan Perda Satpol PP, Pak Gun, Ya. Nah, Pak Gun, ini terkait dengan adanya pengawasan peredaran rokok ilegal. Nah, tahun ini kan upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Satpol PP agar pengawasan juga terus tetap berjalan gitu, karena peredaran rokok ilegal ini merugikan negara gitu, Pak. Ya. Nah, ini apa yang sejauh ini sudah direncanakan atau sudah dilakukan, Pak Gun? Ya. Semenjak tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja ini mendapatkan satu tugas tambahan, yaitu memfasilitasi untuk kegiatan berkaitan dengan pengelolaan di BHJAT. Di antara kegiatan pengelolaan di BHJAT itu ada kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal. Kemudian ada kegiatan operasi pemberantasan. Nah, operasi pemberantasan sendiri ini juga dibagi dua. Yang pertama itu deteksi dini, kemudian yang kedua adalah operasi bersama. Nah, di tahun 2025 ini kita sudah merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemberantasan rokok ilegal, sosialisasi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Bea Cukai Madiun dengan menyampaikan hasil temuan-temuan di Kabupaten Magetan khususnya di tahun 2024. Yang paling besar itu ditemukan di wilayah Kecamatan Barat dan Kecamatan Sidoarjo. Dari dua penemuan ini membuktikan bahwa sebenarnya di Kabupaten Magetan itu masih adanya peredaran rokok ilegal. Oleh sebab itu diminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Ya, yang kita lakukan untuk di Kabupaten Magetan ada kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini kita melibatkan teman-teman dari media agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya kita mencegah adanya peredaran rokok ilegal. Karena rokok ilegal yang beredar di masyarakat itu merugikan, baik itu merugikan negara maupun merugikan bagi pengguna rokoknya. Kemudian yang kedua, kita melakukan pencegahan dini, deteksi dini. Deteksi dini ya? Deteksi dini, ya. Deteksi dini itu dilakukan untuk mengetahui simpul-simpul adanya indikasi peredaran rokok ilegal. Baik itu yang di warung-warung, maupun di rumah-rumah, maupun di jasa-jasa pengiriman. Nah, beberapa titik itu kita lakukan deteksi dini. Kemudian yang kedua, operasi pemberantasan. Dari hasil deteksi dini itu kemudian kita lakukan operasi bersama dengan Bea Cukai, kemudian aparat kepolisian dan juga aparat kejaksaan. Di samping juga ada OPD yang lain yang membidangi perdagangan dan perekonomian. Nah, itu kita ajak bersama-sama untuk melakukan operasi bersama. Ini kalau ada indikasi adanya peredaran rokok ilegal gitu ya? Iya. Itu dilakukan operasi gitu, Mas? Iya. Kalau kegiatan rutinnya sebenarnya kita sudah terencana ya. Untuk operasi rutinnya kita dalam 1 tahun itu melakukan operasi bersama sebanyak 12 kali. 12 kali dalam setahun. Artinya setiap bulan sekali gitu ya? Iya, rata-rata itu 1 bulan sekali. Nah, dari 12 kali ini kita lakukan masing-masing 2 hari. Jadi katakanlah 12 kali berarti kali 2. Kali 2 berarti 24 kali ya? Nah, kemudian setiap harinya itu ada 3 tim. 3 tim yang melakukan operasi di wilayah tertentu. Katakanlah hari ini misalkan. Hari ini tim 1 di wilayah Kecamatan Magetan, tim 2 di wilayah Panean, tim 3 di wilayah Sidoarjo. Melakukan operasi secara bersama-sama. Dengan harapan tidak ada informasi yang mendahului kegiatan operasi, sehingga mungkin
ada upaya-upaya untuk menghindar dan sebagainya. Iya, Artinya kita melakukan operasi mendadak gitu. Iya. Nah, ini yang kita rencanakan. Kemudian titiknya, ya, kemudian titik-titik operasi sebenarnya kan ada 3 sasaran ya. Iya. Yang pertama warung-warung, yang kedua rumah-rumah, kemudian yang ketiga itu jasa pengiriman. Jasa pengiriman. Ya. Kalau di warung-warung kita itu lebih mudah melakukannya. Kita bisa datang, kita lihat di talasenya ya, di talasenya, kemudian kita tanya-tanya apakah menjual rokok ilegal atau mungkin ada mengetahui rokok ilegal, kemudian kita dalami terus sampai seandainya di situ ada, itu bisa kita sampai ke dalam, katakanlah di tempat penyimpanan dan seperti yang kita lakukan di tahun yang lalu. Jadi kita awali dari informasi masyarakat yang kemudian kita dalami, kita lihat di talasenya, kemudian kalau memang informasi itu tadi valid, kita mulai ke dalam lagi, meminta kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan, tolong jangan disembunyikan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Itu kalau di warung-warung. Nah, sementara kalau di rumah-rumah, ini memang kita agak sedikit mengalami kendala, ya, karena kalau kita tidak memiliki bukti yang kuat, ya, misalkan betul-betul di rumah itu ada rokok ilegal yang tersimpan, nah itu memang kita mengalami kesulitan. Nah, itu rencana yang kedua. Kemudian yang ketiga, sasarannya adalah jasa pengiriman. Jasa pengiriman kita bisa kerjasama dengan CNT, kemudian jasa pengiriman yang ada di wilayah Magetan. Ya, mungkin kantor pos atau gimana gitu. Pokoknya yang ada jasa pengiriman. Iya, jasa pengiriman. Ini untuk mengindikasi atau mendeteksi atau seperti apa? Kalau di jasa pengiriman kan biasanya terbungkus atau apa gitu. Nah, itu tadi yang jadi yang jadi kesulitan kita. Hanya saja pencegahannya biasanya kan kalau pengirimannya keluar, kalau pengiriman keluar, itu kan ditanya dulu ini isinya apa, bisa memang itu dilakukan seperti itu. Cuman kalau barang yang masuk ini yang memang agak kesulitan. Tapi tetap ada datanya dong terkait ini apa kirimannya kan biasanya ada ya? Enggak ada ya? Enggak bisa. Mungkin kita hanya mencurigai saja. Hanya mencurigai. Kalau mencurigai mungkin tim deteksi dini yang ada di wilayah itu baru melakukan kegiatan deteksi dini. Kalau deteksi dini sejauh ini yang dilakukan oleh Satpol PP mungkin bekerja sama dengan siapa sih? Mungkin warga atau memang dari tim internal Satpol PP ini yang mencoba mendeteksi keberadaan mungkin ada peredaran rokok ilegal di suatu tempat gitu ya? Ya, di samping anggota Satpol PP kita punya satuan tugas. Jadi kita sudah terbentuk satuan tugas yang tugasnya melakukan deteksi dini di wilayahnya masing-masing. Nah, ini ada 40 orang yang kita sebar di seluruh Kabupaten Magetan. Oh gitu ya. Ada intelnya. Iya. Keren ya, intel rokok ilegal juga. Jadi intel rokok ilegal. Tapi yang masih kalau ini kan menunjukkan eskalasi politik kita kan kita masih menunggu gitu. Bupati terpilih siapa yang diumumkan. Ini pengaruh nggak sih terhadap persiapan? Kemudian kan ini harus ada persetujuan dan sebagainya. Iya. Kita sebenarnya sudah siapkan ya tim yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati. Sudah kita konsepnya sudah kita buat, kemudian orang-orangnya sudah kita tentukan atau kita minta dari instansi terkait yang kemudian kita ajukan ke bagian hukum. Ya, di sana nanti ada telaah-telaah yang tentunya secara administratif, secara kebijakan lebih memahami. Nah, ini SK ini harus ditandatangani oleh siapa itu kan gitu ya? Beliau yang lebih paham. Ya, selama SK itu belum disampaikan atau belum jadi, maka hal ini sedikit menjadi kendala karena secara administrasi kita melakukan operasi, kemudian di dalam kegiatan operasi itu ada operasionalnya yang ditunjang oleh dana DPHJAT, dan ini harus ada pertanggungjawabannya. Iya, pertanggungjawabannya. Di antaranya salah satunya ya harus ada SK-nya dulu. SK-nya itu. Harus sejauh ini belum sudah siap, cuman untuk legal formalnya masih menunggu gitu ya. Iya, menunggu. Kita belum tahu apakah
ditandatangani oleh Pak Bupati saat ini, Pak PJ Bupati, ataukah Atau menunggu Bupati definitif dilantik. Iya. Kalau dari perencanaan sejauh ini nanti, ini untuk pengawasan saya pastinya masih jalan dong, meskipun masih ada kendala sedikit itu. Iya, kendalanya di pelaksanaan operasi pemberantasan yang melibatkan OPD terkait dan instansi terkait. Karena ini harus disertai dengan SK Bupati. Sementara kegiatan yang lainnya seperti kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan cegah dini itu bisa kita lakukan. Termasuk sosialisasi kepada masyarakat melalui media ini. Iya. Sebetulnya seberapa penting terkait masyarakat memahami gitu. Iya. Terkait peredaran rokok ilegal ini merugikan negara. Iya. Karena bagaimanapun yang terdepan adalah masyarakat gitu ya. Iya. Berhadapan langsung dengan peredaran rokok ilegal. Seberapa penting sebenarnya masyarakat biar tahu gitu bahwa ini loh kerugian negara, kerugian bagi masyarakat kalau memang mereka mungkin menjual, mengkonsumsi ataupun menyimpan rokok ilegal ini. Justru sebenarnya yang paling utama itu adalah adanya pemahaman dulu terhadap rokok ilegal ini. Sementara ini kan masih adanya pemahaman mereka yang suka merokok, yang penting rokok itu harganya murah, ya. Kemudian rasanya enak, gitu aja kan. Sementara hal-hal yang lain yang menjadi ketentuan yang mengiringinya itu kadang-kadang tidak dipahami. Padahal nih, kalau di Undang-Undang Cukai itu ya, yang namanya rokok salah satunya ini, itu kan harus ada pengawasan dari pemerintah. Dan bentuk pengawasannya itu adalah pembayaran cukai itu. Kalau dia tidak membayar cukai, berarti kan tidak adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal kualitas dari rokoknya. Kan kalau misalkan itu tidak diawasi pemerintah, bisa saja diisi dengan zat-zat yang lain gitu kan, yang bisa membahayakan masyarakat. Nah ini yang belum disadari oleh masyarakat. Ketika ada barang, kemudian di dalamnya tanpa pengawasan oleh pemerintah, yang kemungkinan ketika tanpa pengawasan itu ada barang-barang yang lain yang membahayakan pengkonsumsinya. Nah ini yang harus dipahamkan oleh masyarakat. Ya, merubah dari pemahaman masyarakat sekedar rokoknya enak harganya murah, ini yang harus kita rubah untuk keselamatan masyarakat dan juga yang tidak merugikan negara. Artinya sejauh ini memang sangat penting banget masyarakat mengetahui hal tersebut gitu. Dan ini juga membutuhkan kerja keras juga ya, termasuk ya. Mungkin selain terjun langsung ya ini tadi kepada pemberitaan dan melalui pemberitaan dan himbauan sosialisasi dan sebagainya yang sangat penting sekali ya. Ini kalau terkait kegiatan sendiri, rencana dari operasi nanti ini kapan ya mulai akan dilakukan? Kemudian sejauh ini dari sisi membaca indikasinya tadi, ini dibandingkan tahun kemarin seperti apa? Tahun 2025 ya? Iya, kalau kita lihat mungkin ya, dengan adanya penindakan di dua tempat itu, yang barangkali ya ada jaringan yang lain terkait dengan itu, ya mungkin katakanlah suksesnya dari kegiatan sosialisasi maupun operasi pemberantasan diharapkan harapannya terjadi adanya penurunan lah ya. Penurunan peredaran rokok ilegal. Kalau kita memberantas habis ini kayaknya untuk 100%, ya ini butuh waktu. Butuh waktu. Termasuk juga bantuan dari semua pihak, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk teman-teman media ini yang harus menyampaikan juga kepada masyarakat pemahamannya melalui media ini, diharapkan itu masyarakat menyadari tidak menjual dan tidak mengkonsumsi. Termasuk konsekuensi hukum ya. Ini yang harus dihasilkan masyarakat. Konsekuensi hukumnya nggak ringan gitu maksud saya. Kasus kemarin yang sempat dirilis itu penjual rokoknya harus membayar 85 juta rupiah ya, kurang lebihnya. Jadi itu kan ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama ketika selesai di penyidikan di bea cukai, itu 3 kali nilai cukai, 3 kali nilai cukai. Tapi kalau mereka menganggap bahwa itu
sekedar gertak sambal ya katakanlah, mereka mencoba, saya berani dengan proses hukum, saya siap. Iya. Kan proses sudah berproses. Iya. Nah, ketika mereka mencoba untuk berproses, ini tuntutannya ini lebih tinggi lagi gitu. Iya. Dari konsekuensi yang dari konsekuensi yang pertama, sebenarnya ketika yang jelas itu salah, dan itu sudah tertangkap tangan lah katakanlah begitu. Nah, ketika sebenarnya selesai di sini itu tuntutannya hanya 3 kali nilai cukai. Nah, sementara kalau sudah sampai masuk melawan hukum gitu ya, itu lebih tinggi lagi tuntutannya. Karena yang pasti mereka adalah melawan undang-undang cukai. Iya. Artinya ya ini peredaran rokok memang peredaran rokok ilegal maksud saya. Ini memang selain merugikan negara kalau tahu juga merugikan masyarakat. Himbauannya Jongyi agar masyarakat juga benar-benar memahami bahwa masyarakat juga harus melawan peredaran rokok ilegal, nggak cuma petugas gitu. Ya, memang dana yang diperoleh dari pembayaran cukai itu kan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lainnya. Nah, kalau kemarin bisa kita wujudkan dengan adanya pemberdayaan ekonomi, dengan adanya pertunjukan-pertunjukan. Pertunjukan itu juga dari dana cukai itu dibiayai dari dana cukai. Nah, pertunjukan itu kan melibatkan banyak pihak. Pertunjukan seninya, kemudian yang punya sound juga bisa dipakai disewa, yang punya terop, yang punya kursi, yang punya konsumsi, jasa konsumsi juga bisa terpakai. Mereka masyarakat yang mendukung UMKM di wilayah tempat sosialisasi itu juga bisa berkembang. Masyarakat bukan sekedar mendapatkan tontonan hiburan, tapi juga mendapatkan edukasi tentang gembor rokok ilegal. Dan dampak ekonominya juga dirasakan. Iya, termasuk ketika di situ ada katakanlah desanya misalkan menunjukkan produk-produk unggulannya. Ketika ada penonton mungkin dari luar daerah yang menyaksikan, di situ juga melihat produk-produknya kan juga memperkenalkan produk lokalnya yang bukan hanya sekedar dikenal di wilayahnya, tapi sudah oleh masyarakat luas. Tapi yang pasti selain itu bagian kecil dari manfaat gitu ya. Masih banyak lagi manfaat terkait dari cukai ini, banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat. Ada bangun jalan, ya kan? Puskesmas menjadi rumah sakit. Nah, ini memang harus disadari masyarakat agar mereka juga melawan terhadap peredaran rokok ilegal. Terima kasih banyak kesempatannya bincang-bincang hari ini. Kita akan menunggu ya terkait bisa dibilang pengawasan ya. Kemudian tindakan yang tegas yang berikutnya dari pengawasan gembor rokok ilegal ini. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu untuk tetap beraktivitas mengemban tugas pengawasan gembor rokok ilegal. Demikian bincang kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.